berbicara mengenai isbal. Isbal itu adalah menjulurkan pakaian melebihi mata kaki atau sampai terseret-seret ke lantai atau ke tanah. Jadi apabila kita berbicara mengenai isbal, maka kita harus tahu dulu ya, kenapa kemudian isbal ini dilarang di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tradisi orang-orang Arab untuk menunjukkan kekayaannya atau untuk menunjukkan kehebatannya, biasanya mereka itu memakai pakaian yang panjang yang melewati mata kakinya, bahkan sampai menyeret-nyeret ke tanah untuk menunjukkan kekayaan mereka, untuk menunjukkan bahwa mereka hebat. Akhirnya mereka memakai pakaian yang sampai menyeret-nyeret ke tanah. Inilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Man jarra thawbahu, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya, khuyala'a, karena adanya khuyala, karena adanya kesombongan, karena kekayaannya dan lain sebagainya, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang dia yaumal qiyamah, pada saat hari kiamat. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu kepada para sahabat, maka Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, salah satu daripada celanaku, salah satu daripada ujung celanaku itu sering melorot, dan aku sering memperhatikannya. Kata Sayyiduna Abu Bakar. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya engkau melakukan yang demikian itu bukan karena khuyala, bukan karena sombong. Oleh karena itulah kemudian para ulama kita, termasuk siapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk Imam An-Nawawi, mengatakan bahwa haramnya isbal itu karena adanya takyid, karena adanya syarat dan ketentuan, yakni karena adanya khuyala, karena adanya sombong. Jadi apabila seseorang melebihkan pakaiannya, kemudian ada sombong di hatinya, maka haram hukumnya. Ini yang dimaksud daripada hadis tersebut. Jadi isbal yang dilarang itu karena ada sombong. Ya, kita merasa bahwa di Indonesia nggak ada orang yang melebihkan pakaiannya lebih dari mata kaki itu sombong, itu nggak ada. Ya, karena sombong nggak ada. Jadi takyidnya itu, syarat ketentuannya itu karena sombong. Jadi sombongnya yang diharamkan. Ini penjelasan dari para ulama, ya. Jadi salah paham orang yang hari ini karena mendengarkan ceramah dari beberapa ustadz mengatakan bahwa jangan sampai isbal, sehingga ada orang yang sampai pergi ke kantor karena ikut kajiannya ini, kemudian celananya dipotong gitu ya. Ada bagus-bagus celananya sudah, kemudian dipotong sampai ya ASN ya, sampai pegawai negeri juga harus memotong celananya karena khawatir tidak dipandang Allah di hari kiamat, khawatir masuk neraka. Ya jangan membaca hadis dipahami sendiri. Ada ulama-ulama yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mensyarahkan itu, untuk menjelaskan hadis-hadis tersebut. Maka kita menilik atau memperhatikan apa yang dikatakan oleh para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahlaz zikri, kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, jangan kita pahami sendiri. Bagi saya ya, sebenarnya sekarang ini kalau ada orang yang memakai pakaian atau celana cingkrang di atas mata kaki,
Kemudian ada perasaan di dalam hatinya bahwa cuma aku yang benar, ini yang lain nih di hari kiamat nggak dipandang Allah, ini masuk neraka, cuma akulah yang ngikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, justru menurut saya dia yang sombong dan dia yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Karena ada kesombongan bahwa dia merasa lebih benar, lebih sunnah daripada orang-orang lain yang menjulurkan kainnya melewati mata kaki. Dan lebih lucunya lagi ada orang yang memotong celananya di atas mata kaki tetapi pakai kaos kaki. Ini aneh.